Perkenalkan, nama saya Jerry Mauntu dari kelas 5 TI 1 dengan NIM 2302409. Baik, yang pertama kita bahas model statistik, khususnya analisis regresi. Model ini biasanya dipakai buat nyari hubungan antar variabel. Contohnya, kalau biaya iklan dinaikin, penjualnya bakal naik juga. Nah, enaknya model ini biasanya udah tersedia langsung di software DSS, jadi tinggal dipakai saja. Kemudian untuk model finansial, berikutnya ada model finansial. Model ini biasanya dipakai buat bikin laporan pemasukan sekaligus proyeksi keuangan ke depan, beberapa tahun sekaligus. Sifatnya semi terstruktur dan biasanya ditulis pakai bahasa khusus DSS atau namanya IFPS. Kemudian ada model optimasi. Kalau model optimasi, ini biasanya dipakai pendekatan linear programming. Fungsinya buat nyari pilihan terbaik dari alternatif, misalnya kita mau tahu media iklan yang mana paling efektif. Nah, supaya bisa jalan, DSS harus punya antarmuka yang bisa terhubung lewat ke software lain. Kemudian ada identifikasi masalah dan lingkungan. Sebelum membangun model, langkah awal yang penting itu identifikasi masalah. Caranya lewat monitoring, scanning, sampai interpretasi informasi. Kita juga harus paham budaya organisasi, tahu siapa pengambil keputusan, dan pastikan semua pihak punya pemahaman yang sama. Kemudian ada identifikasi variabel dan forecasting. Nah, kalau masalahnya sudah jelas, lanjut ke identifikasi variabel. Nah, kalau identifikasi variabel ada keputusan, ada variabel hasil, dan ada juga variabel yang nggak bisa dikontrol. Setelah itu, kita lakukan forecasting atau peramalan. Ini penting karena DCS biasanya dipakai buat prediksi masa depan. Habis itu barulah bangun modelnya. Lalu di manage dan dengan baik. Kemudian ada kategori dan proses tujuan. Dalam pemodelan ada beberapa kategori dalam. Kalau alternatifnya sedikit, biasanya dipakai tabel keputusan atau pohon keputusan. Kalau jumlahnya banyak, dipakai metode linear programming dan atau model jaringan. Ada juga optimalisasi lewat rumus analitik yang lebih cepat karena solusinya bisa ketemu hanya dengan satu rumus. Kemudian nggak cuma itu, ada juga simulasi yaitu eksperimen buat nyari solusi terbaik, ada heuristik semacam atau aturan praktis buat cari solusi yang cukup baik. Misalnya sistem pakar ada mode prediktif, contohnya forecasting dan analisis Markov, dan ada juga model lain seperti pemodelan keuangan untuk what if analysis. Kemudian ada analisis statis. Analisis statis artinya model cuma ngelihat satu kejadian dalam satu interval waktu, diasumsikan stabil. Contohnya pendapatan tahunan atau keputusan bikin produk sendiri atau beli di luar. Kemudian ada analisis dinamis. Kalau analisis dinamis biasanya ke arah skenario yang selalu berubah. Jadi hasilnya bisa nunjukin tren dan pola seiring waktu. Contohnya proyeksi laba rugi dalam 5 tahun, di mana biaya dan harga bisa berubah tiap tahunnya. Kemudian ada evaluasi alternatif keputusan. Dalam pengambilan keputusan, penting banget buat bandingin alternatif yang ada. DSS membantu kita dalam memprediksi hasil dari tiap pilihan, supaya keputusan yang diambil lebih tepat. Kemudian ada tingkat pengetahuan. Pengetahuan dalam keputusan bisa dibagi 3 jadi kategori: kepastian atau centrity, ketidakpastian atau uncertainty, dan resiko. Makin banyak pengetahuan yang kita punya, makin besar kemungkinan keputusan yang tepat. Kemudian ada representasi grafik model. Dalam DSS biasanya divisualisasikan simbol standar, kotak untuk variabel keputusan, lingkar untuk variabel yang nggak bisa dikontrol, dan oval variabel hasil panah. Panah dipakai buat tunjukin arah pengetahuan antar variabel. Kemudian ada contoh representasi. Di sini ditunjukkan untuk hubungan antar variabel, misalnya jumlah CD terkumpul, harga permintaan, dan penjual ada variabel. Yang pasti ada yang tidak pasti dan juga ada yang berisiko. Kemudian ada model laba. Nah, model laba ini rumusnya simple. Laba sama dengan pendapatan dikurang pengeluaran. Pendapatan dapat dari unit terjual dikali harga unit. Unit terjual biasanya dipengaruhi iklan, sedangkan pengeluaran berasal dari biaya unit dan biaya tetap. Kemudian ada ilustrasi model laba. Di slide ini ada ilustrasi model laba. Inputnya biasanya berupa biaya iklan, harga biaya unit, dan biaya tetap. Output akhirnya adalah laba. Jadi jelas terlihat faktor apa
yang berpengaruh pada laba. Kemudian ada tabel keputusan. Nah, tabel keputusan adalah cara gampang buat nyusun informasi secara sistematis. Misalnya kita pakai ini buat turunin investasi. Nah, yang mana hasilnya baik setelah setahun tergantung kondisi ekonomi. Kemudian ada contoh tabel keputusan. Nah, contohnya kalau ekonomi lagi kuat, obligasi biasanya hasil 12%, saham 15%, kalau deposito itu 6,5%. Kalau Statgam hasilnya turun. Kalau inflasi malah bisa rugi. Dari tabel ini kita bisa bandingin kalau alternatif yang beda. Kemudian ada pohon keputusan. Nah, selain tabel, ada juga pohon keputusan. Selebihnya, pohon keputusan bisa nunjukin hubungan antar masalah secara grafis, jadi lebih gampang untuk dipahami kalau situasinya rumit. Kemudian ada pemrograman matematis. Nah, pemrograman matematis dipakai buat bantu nyelesain masalah manajerial. Nah, misalnya buat alokasi sumber daya terbatas kayak tenaga kerja, modal, atau mesin. Tujuannya supaya hasil optimal sesuai target. Kemudian ada elemen pemrograman matematis. Dalam pemrograman matematis ada beberapa elemen variabel keputusan, hubungan matematis, dan variabel hasil. Semuanya digabung buat nyari solusi terbaik. Kemudian ada karakteristik pemrograman matematis. Karakteristiknya resource atau yang tersedia terbatas. Resource ini biasanya dipakai untuk produksi atau layanan. Ada beberapa cara penggunaannya dan tiap aktivitas punya hasil tertentu. Untuk pengalkulasian biaya dibatasi oleh constraint atau batasan. Kemudian ada asumsi pemrograman matematis. Asumsinya hasil dari alokasi bisa dibandingkan dan diukur dengan unit yang sama. Misalnya uang, hasil tetap alokasi berdiri sendiri. Semua data diketahui pasti dan resource digunakan untuk semua ekonomi. Kemudian ada blending problem. Nah, contoh linear programming biasanya dilihat dari blending problem. Biasanya bikin chart harus punya tingkat brilliance minimal 300 dan Hue minimal 250. Bahan alpha dan beta dipakai untuk kontribusi berbeda dan tujuannya meminimalkan biaya. Kemudian ada perumusan blending problem. Variabel keputusan kali 1, jumlah alpha kali 2, jumlah beta. Fungsinya tujuannya meminimalkan biaya 4 kali 1 tambah 12 kali 2. Prosesnya 1 kali 1 dan kali 2. Minimal 300 untuk brilliance dan 3 kali 1 minimal untuk hue. Kemudian ada perumusan LP. Nah, dalam LP ada komponen utama variabel keputusan, fungsi tujuannya, koefisien, dan constraint. Tujuannya bisa memaksimalkan atau meminimalisikan. Koefisien input-output dipakai buat mengukur penggunaan resource, sedangkan kapasitas jadi batas atas atau bawah. Kemudian ada contoh umum. Contohnya, kita nyari kombinasi nilai kali 1 dan kali 2 yang biasanya meminimalkan fungsi tujuan sesuai batasan yang ada. Kemudian ada simulasi dalam MSS. Simulasi itu teknik buat eksperimen dengan komputer digital. Bedanya sama model lain, simulasinya biasanya menirukan kenyataan, fungsinya buat ngetes nilainya variabel dan lihat akibatnya di output. Simulasinya sifat deskriptif, bukan normatif. Jadi nggak jamin hasil optimalnya. Tapi ini cocok banget kalau masalahnya kompleks. Kemudian ada kelebihan kekurangan simulasi. Kelebihan simulasi, kita biasanya eksperimen dengan banyak variabel, bisa masukin kompleks nyata dan lebih cepat. Kekurangannya, bikin model simulasi butuh waktu dan biaya, nggak selalu bisa dipakai di masalah lain dan solusinya nggak selalu optimal. Kemudian ada metodologi simulasi. Langkah-langkah simulasi, pertama definisi masalah, bikin model, testing dan validasi, desain percobaan, lakukan percobaan evaluasi hasil, lalu implementasi. Kemudian ada simulasi probabilistik. Dalam simulasi probabilistik ada variabel acak yang ikut main. Distribusi biasanya discrete atau continue, tergantung khusus.
tergantung kasus. Ada juga simulasi time independent yang butuh detail kejadian tiap waktu dan time independent yang nggak terlalu butuh detail. Monte Carlo sering dipakai buat eksperimen berbasis bilangan acak. Kemudian ada heuristik. Heuristik itu pendekatan praktis, semacam rule of thumb, yang hasilnya nggak selalu optimal, tapi biasanya cukup baik, sekitar 90-99% dari optimal. Heuristik dipakai kalau ada batas, kalau data terbatas. Model optimalisasi terlalu rumit atau waktu komputasi terlalu lama. Biasanya dipakai buat masalah yang sering berulang. Kemudian ada keterbatasan heuristik. Tapi heuristik juga ada keterbatasan. Misalnya, nggak bisa nyoba semua kombinasi. Kadang cuma dapat solusi lokal dan bisa gagal ngelihat dampak jangka panjang. Jadi harus hati-hati. Kemudian, peranan model dalam DSS. Secara umum, model itu komponen utama dalam DSS. Bisa berupa model, statis, dinamis. Analisis biasanya dipakai Kertraini, RIS, atau Uncertainty. Tool utama yang sering dipakai untuk pemrograman matematis. Kemudian, linear programming dalam DSS. Linear programming itu tool paling sederhana buat programan matematis. Tujuannya nyari alokasi resource yang optimal. Bagian utamanya ada objektif, function, decision, variable, dan constraints. Selain itu, simulasi juga sering dipakai buat eksperimen model. Kemudian ada yang heuristik dalam DSS. Tadi ada heuristik dalam DSS. Ini biasanya dipakai buat nyelesain masalah. Kalau pakai aturan praktis, cocoknya masalahnya kalau kompleks buat dioptimasi atau kalau kita butuh solusi cepat walaupun nggak optimal banget. Sekian dari saya Jerry Mamuntu. Terima kasih.